Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Film ini dimulai dari seorang wanita bernama Nancy. Dia berumur 55 tahun dan baru saja kehilangan suaminya. Nancy adalah wanita terhormat di komunitasnya dan berusaha menjalani standar hidup yang tinggi. Tetapi ada satu hal yang tidak dapat dia dapatkan, yaitu kepuasan di ranjang. Setelah suaminya meninggal, dia mencoba merubah hal tersebut dengan memboking kencan dengan seorang pria bernama Leo. Dia juga memesan satu kamar di hotel ternama, sehingga tidak ada orang yang mengenalinya. Di dalam kamar, dia gugup karena dia belum pernah melakukan ini sebelumnya. Apalagi dia sekarang sudah tua dan badannya tidak seperti dulu lagi. Meskipun demikian, dia sangat berharap pertemuannya dengan Leo dapat membuat dia memenuhi keinginan yang terlupakan itu. Tidak lama kemudian, Leo tiba di depan kamar hotelnya. Leo mencium pipi Nancy dan Nancy menjadi lebih rileks. Nancy memuji Leo yang tampak lebih ganteng dibandingkan di foto. Dia membuka champagne dan menuangkan untuk mereka berdua sambil mereka berbincang-bincang. Leo melihat Nancy gugup, sehingga Leo bertanya apakah Nancy baik-baik saja. Nancy berkata dia agak malu karena umurnya yang jauh di atas Leo. Dia mulai ragu untuk menjalankan kencan ini, merasa bahwa hal ini adalah salah. Tetapi Leo meyakinkan dia, dan memuji kecantikan dan tubuh Nancy. Lalu Leo mendekati Nancy dan mereka berciuman. Nancy menjadi lebih rileks, dan bercerita tentang masa lalunya. Suaminya adalah satu-satunya orang yang pernah berhubungan dengan dia, dan tampaknya suaminya pun juga tidak terlalu jago dalam hal tersebut. Nancy berkata kalau dia tidak pernah mengalami kepuasan seumur hidupnya. Dia merasa hari ini pun dia juga tidak bisa, karena dia terlalu gugup. Leo mengerti, dan tidak memaksa Nancy untuk melakukan hal yang tidak ingin dia lakukan. Tetapi dia bertindak pelan dan romantis untuk memancing Nancy. Nancy kemudian pergi ke toilet untuk bersiap-siap, sementara Leo memakan coklat dari kulkas. Ketika Nancy keluar, Leo sudah berada di atas kasur dengan pose yang menggoda. Leo berusaha menciumnya kembali, tetapi Nancy menghindarinya. Dia tidak suka bau coklat yang baru saja Leo makan, jadi Leo ke toilet untuk membersihkan mulutnya. Ketika Leo kembali dari toilet, Nancy berubah pikiran dan tidak mau melakukan ini. Dia merasa ini adalah tindakan yang tidak bermoral, dan Leo boleh pergi bersama dengan uangnya. Tetapi Leo memilih untuk tinggal dan berbincang dengan Nancy. Dia penasaran, mengapa seseorang yang begitu cantik dan kaya seperti Nancy memutuskan untuk menyewa Leo, padahal dia bisa mendapatkan pria yang dia mau. Nancy berkata kalau ada pria seusianya yang mendekatinya, tetapi dia menolaknya, karena dia hanya suka pria yang lebih muda. Nancy kemudian bercerita kalau dia pernah menjadi guru dan mengajar tentang pendidikan moral, tetapi dia merasa dia tidak pantas untuk mengajar hal tersebut. Dia juga berkata kalau dia telah berkorban banyak untuk kedua anaknya, tetapi mereka juga pergi meninggalkan Nancy. Dia merasa dia telah mengorbankan banyak hal untuk menjadi istri dan ibu yang baik, dengan mengesampingkan apa yang dia mau. Nancy juga kembali insecure atas tubuhnya yang sudah tua, tetapi Leo kembali meyakinkan Nancy kalau dia masih cantik. Perbincangan itu menjadi semakin dalam, dan keduanya menjadi nyaman untuk membagikan hal yang personal. Setelah melanjutkan pembicaraan, Nancy bertanya kepada Leo apakah ibunya mengetahui tentang pekerjaan Leo yang ini. Apakah dia memiliki masa lalu yang kelam sehingga memilih pekerjaan ini. Leo berkata kalau ibunya mengira dia bekerja di tambang minyak, dan Leo tidak khawatir dengan pekerjaan ini, selama hal ini membawa kegembiraan bagi klien Leo. Nancy kemudian menceritakan hal paling nakal yang pernah dia alami ketika dia masih kecil. Pada waktu itu dia dan keluarganya berlibur di Yunani. Dia bertemu dengan pelayan yang ganteng, dan mereka bermesraan bersama. Tetapi kemesraan itu terganggu karena ada mobil yang lewat. Dia masih ingat hal itu sampai sekarang, dan menyesal tidak melakukan hal yang lebih berani lagi. Ketika Nancy bercerita, Leo melihat Nancy terbawa suasana, dan akhirnya Leo mencium Nancy. Nancy pun juga akhirnya membalas ciuman dari Leo dan menikmati suasana tersebut bersamanya. Meskipun suasana yang panas itu telah terjadi, tetapi Nancy belum bisa mendapatkan apa yang dia maui. Beberapa hari kemudian, Nancy menghubungi Leo dan memintanya untuk menemani dia kembali di kamar hotel yang sama. Ketika Leo tiba, Nancy mengeluarkan kertas yang berisikan kegiatan yang ingin dia lakukan bersama Leo. Ketika Leo melihat kertas itu, dia melihat hal yang paling Nancy inginkan telah dicoret dari daftar tersebut. Leo menanyakan mengapa kegiatan itu dicoret, dan Nancy berkata kalau dia ingin mengalami hal itu perlahan-lahan.
Ketika mereka hendak memulai, Nancy lagi-lagi merasa insecure dan tidak yakin. Dia juga menerima telepon dari anaknya dan mengganggu waktu intim mereka berdua. Tetapi Leo ada di sana, dan dia membantu Nancy relaks kembali. Dia mengajak Nancy berdansa dan memijat Nancy, serta meminta Nancy untuk tidak terlalu stres dan mengorbankan dirinya untuk keluarganya. Leo akhirnya juga menceritakan tentang adiknya yang menjadi tentara, tetapi mereka berdua tidak begitu akrab. Setelah beberapa saat, Leo menyarankan Nancy untuk memesan dia selama beberapa sesi ke depan, supaya dia dapat membantu Nancy mengurangi stres yang dia alami. Tetapi hal ini menyinggung Nancy, dan berpikir kalau Leo hanya ingin uang saja. Leo dengan cepat menyelanya, kalau dia benar-benar peduli dengan Nancy. Nancy menjadi berpikir kembali, apa yang membuat Leo mau melakukan ini, apakah dia mengalami kesulitan keuangan yang besar. Akan tetapi Leo berkata kalau dia tidak malu dan menikmati pekerjaan ini. Bahkan, tidak semua klien dari Leo menginginkan kebahagiaan saja. Ada yang memesan Leo karena pijatannya, ada yang hanya ingin Leo menjadi pendengar yang baik, dan ada juga yang meminta dia untuk memasak di dapur. Karena cerita itu, Nancy menjadi terbawa suasana, dan mau melakukan satu kegiatan yang dia inginkan di kertas itu. Pada akhirnya, Nancy pun melakukan satu hal yang dia inginkan. Minggu depannya, Nancy dan Leo bertemu kembali. Mereka mencoba berbagai gaya dan posisi, dan keduanya menjadi semakin rileks dan dekat. Satu persatu, keinginan Nancy terpenuhi oleh Leo. Akan tetapi Nancy masih tidak mengalami hal yang paling dia inginkan, yaitu kepuasan sejati. Setelah mereka selesai bermesraan, Nancy mencoba untuk membicarakan hal personal dari Leo. Akan tetapi Leo tidak mau bercerita, karena dia ada di sana untuk memuaskan fantasi dari kliennya. Akan tetapi Nancy menjadi kepo, dan dia mengaku bahwa dia telah mencari tahu informasi tentang keluarga Leo secara online, dan menemukan nama aslinya, Connor. Leo menjadi tersinggung, dan menyuruh Nancy untuk tidak menghubungi dia kembali. Dia juga mengancam Nancy untuk tidak menghubungi keluarganya atau membocorkan informasi pribadinya. Leo segera pergi dari kamar itu, tetapi dia kembali karena handphonenya tertinggal. Dia tidak dapat menemukan handphonenya, dan akhirnya dia bercerita tentang hubungannya dengan ibunya yang tidak baik. Pada waktu 15 tahun, ibunya tidak menganggap dia sebagai anaknya karena dia telah melakukan hal yang tidak pantas. Ibunya menganggap kalau dia sudah meninggal. Nancy bertanya apa yang Leo lakukan sehingga ibunya begitu marah, tetapi Leo tidak mau memberitahu dan pergi meninggalkan Nancy. Pada minggu keempat, Nancy menghubungi Leo dan memesan dia kembali untuk meminta maaf. Kali ini mereka akan bertemu di sebuah kafe. Di kafe tersebut, Nancy bertemu dengan Becky, mantan muridnya yang mengenali dia. Ketika Nancy dan Becky berbincang, Leo tiba, sehingga Nancy harus berbohong bahwa mereka berbicara soal bisnis. Ketika mereka berdua duduk, Nancy meminta maaf kepada Leo. Dia mengaku nama aslinya adalah Susan, dan dia berterima kasih karena Leo membantunya mendapatkan kepercayaan diri. Nancy juga berkata kalau dia merekomendasikan Leo kepada teman-teman di grupnya yang membutuhkan bantuan seperti Nancy. Leo yang mendengar hal ini menjadi happy dan memaafkan Nancy. Leo kemudian bercerita kalau ibunya memergoki dia melakukan perbuatan beramai-ramai. Bahkan ketika mereka saling bertemu di jalan, ibunya tidak menyapanya. Leo juga berkata kalau dia memberitahu adiknya tentang pekerjaannya, dan adiknya menerima Leo. Becky kemudian mendatangi mereka, dan berkata kalau Nancy adalah guru yang buruk, dan sering mengata-ngatai muridnya. Nancy kemudian meminta maaf kepada Becky tentang perbuatannya di masa lampau, dan dia senang bisa bertemu dengan Becky kembali. Yang mengejutkan, Nancy kemudian menceritakan hubungannya dengan Leo, dan bahkan mereferensikan Leo kepada Becky. Lalu keduanya pergi ke kamar hotel dan bermesraan kembali. Di pertemuan itu, Nancy akhirnya bisa merasakan apa yang dia inginkan dari dulu. Setelah mereka selesai, Nancy berkata kalau ini adalah sesi terakhir mereka, karena Leo telah memenuhi semua keinginan Nancy. Nancy berharap Leo masih mau menjadi teman mereka. Ya mungkin teman plus-plus gitu ya.